Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan harian ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita itu adalah suatu anugerah. Terima kasih ya, dan kiranya kita semakin berkuat dalam Tuhan, kita semakin mengerti isi hati Tuhan, kita semakin mencintai Tuhan ya, dan kita tahu tujuan kita itu hanya satu, ke surga, tidak ada yang lainnya ya. Dan biarlah kita saling dukung, saling bantu, saling support untuk mencapai tujuan kita yang sama itu ya. Kita menjadi saluran berkat Tuhan, kita bisa saling dukung ya, sama manusia ya. Di dunia zaman sekarang ya, kita tahu banyak hal bisa terjadi ya, hal-hal yang bahkan tidak pernah terbayangkan oleh manusia, tetapi kita tahu bahwa Roh Kudus itu bernyata. Amin ya. Kita tahu bahwa segala hal yang kita perlukan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran, pengampunan, amin ya, keselamatan, amin ya, Roh Kudus yang kita perlukan, hikmat-hikmat, itu semua ada dalam Tuhan Yesus. Dan biarlah kita saling menguatkan ya, untuk mendapatkan apa yang kita perlukan itu. Dalam Tuhan Yesus kita akan dapatkan semua itu, amin ya. Dan kiranya kita ini ya, benar-benar mengerti itu. Untuk bisa mendapatkan itu, kita perlu saling dukung, saling support, saling bantu ya, saling menguatkan. Amin. Kita bagi-bagikan kasih karunia yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap orang bisa merasakannya ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan saja, amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita lanjutkan baca dan merenungkan firman Tuhan di kitab yang baru ya, di Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Salam ya, judul perikopnya dilanjutkan. Pasal yang pertama juga, ayat yang ketiga sampai 14, judul perikopnya ucapan syukur dan doa. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia,
Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Ya, di sini Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose, salam dan ucapan syukur dan doa. Di sini Paulus mengucapkan terima kasih karena mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang yang kudus. Makanya Paulus dikatakan di ayat ketiga, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Di Paulus bersyukur karena jemaat Kolose punya pengharapan yang disediakan kamu di surga. Mereka punya itu. Jadi katakan juga, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dengar itu semua, Paulus mengucap syukur. Amin ya. Dan kiranya ini juga yang kita lakukan ya. Kita bertekun dalam Kristus, mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita renungkannya dari ayat di awal, dari perikop di awal ini ya, ayat demi ayat. Dikatakan di ayat pertama dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah ya. Jadi Paulus mengatakan Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, yang dipilih Allah ya. Dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan percaya dalam Kristus dalam Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ini ya salam dari Paulus untuk jemaat Kolose. Dikatakan juga di ayat 3, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Jadi ini ucapan syukur ya yang diberikan Paulus kepada Tuhan saat berdoa ya, ketika mengingat jemaat Kolose. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Bersyukur karena Paulus selama ini mendengar iman jemaat Kolose di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga tentang kasih jemaat Kolose terhadap sesama. Dikatakan juga ya, terhadap semua orang kudus. Kasih terhadap semua orang kudus itu membuat Paulus mengucap syukur. Dikatakan di ayat 5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kami. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak
sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Amin ya. Dan ucapan syukur Paulus diberikan juga karena pengharapan. Karena pengharapan jemaat Kolose, yaitu mengenai yang disediakan bagi kamu di surga, dikatakan seperti itu. Dan tentang pengharapan itu sudah didengar juga ya waktu mereka mendengar kabar Injil. Kemudian Injil itu berbuah ya, dan berkembang di seluruh dunia ketika para rasul seperti Paulus dan para rasul lainnya memberitakan ini ya. Injil itu berbuah, berkembang. Dikatakan juga demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Amin ya. Di Injil itu berbuah dan berkembang. Dikatakan juga semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Amin ya. Katakan juga semuanya itu ucapan syukur yang diucapkan Paulus ya ketika berdoa, atau hal-hal yang ditulis Paulus itu jemaat Kolose juga ketahui dari Epafras ya. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Amin ya. Amin. Dikatakan juga di ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi ketika mengetahui semuanya itu Paulus dan teman-temannya ya, dikatakan di sini tiada berhenti kami berdoa untuk kamu. Itu jemaat Kolose, Paulus tidak berhenti berdoa, minta supaya kamu menerima segala hikmat, supaya jemaat Kolose menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Amin ya. Kiranya kita juga melakukan itu ya. Saling berdoa, saling mendoakan. Katakan juga di ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini yang dikatakan Paulus, sehingga hidup jemaat Kolose layak dikatakan di hadapannya, di hadapan Tuhan Allah kita, serta berkenan kepadanya, berkenan kepada Allah dalam segala hal, dan kamu memberi buah. Dan kita seharusnya memberi buah juga. Amin ya. Dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan kita harusnya bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Amin ya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan kita dikuatkan Allah ya. Katakan di sini, dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Amin ya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Puji Tuhan. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Amin ya. Dan Paulus juga ini ya, berharap jemaat Kolose mengucap syukur kepada Bapa yang melayakkan mereka untuk mendapat bagian dalam apa yang dikatakan di sini ditentukan
untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Amin ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Allah lah yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin ya, puji Tuhan, amin. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin ya, puji Tuhan, amin. Dan kiranya kita dikuatkan selalu ya, seperti ucapan syukur Paulus ini, kita dilayakkan, kita mengucap syukur seharusnya pada Allah kita. Amin ya, karena telah mendapatkan bagian dari apa yang ditentukannya untuk orang-orang kudus. Amin ya, puji Tuhan, amin. Dan kiranya kita semakin dikuatkan Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang sakit Tuhan saat ini, bukan mujizat kesembuhan daripada-Mu, apapun yang di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu. Beri kami semuanya pekerjaan yang usaha dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat mendatangkan hadiah dalam hidup kami semuanya, yang dapat memberkati kami, orang-orang sekitar kami, keluarga kami, bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami Tuhan yang saat ini rindu memiliki pasangan hidup. Beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Beri kami semuanya ada tujuan daripada-Mu, yang cinta Engkau Tuhan, yang takut Engkau, yang mau menjadi saluran berkat bagi-Mu sampai kesudahannya, yang mencintai kami, orang tuanya, orang-orang sekitarnya, orang-orang yang dititipkan-Mu Tuhan dalam hidupnya, seperti Dia mencintai Kau Tuhan. Amin. Dan anak-anak cucu ini mau menjadi seorang berkat-Mu sampai kesudahannya, takut Engkau, cinta Engkau Tuhan. Dan kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah beban hidup, pergumulan hidup, beri kami semuanya jawaban-jawaban doa yang daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu, penyelesaian masalah daripada-Mu, terobosan-terobosan daripada-Mu. Terima kasih Yesus, sudah nyata berada. Kiranya mujizat-Mu, hadirat-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, pembenaran-Mu, pembelaan-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus